Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Sandria Putri dengan NIM 1020424000083 dari kelas 2403. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas pendahuluan modul 2 praktikum penambangan data. Dengan soal pertama yaitu gunakan dataset yang disediakan pada tautan berikut. Jadi di sini kita buka dulu datasetnya, kita download. Jadi di sini kita masukkan dulu dataset, kita buka Google Colab. Jika sudah, kita masukkan filenya, yang file dataset yang telah kita download tadi. Sama dengan Shaspi. Ini ada soal nomor 1 yang telah saya jalankan. Di sini ini dia untuk plot data kita. Soal nomor 1, saya mengimport library utama seperti Pandas dan NumPy untuk olah data, Matplotlib untuk visualisasi, serta scikit-learn untuk pemodelan regresi dan clustering. Selanjutnya soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 jelaskan perbedaan mendasar antara model linear regression dan Cummings clustering bersama pendekatan machine learning atau supersive learning versus unsupervised learning. Jadi soal nomor 2 ini
nonlinear regression supervised learning itu memiliki label target Y yang diketahui saat pelatihan. Yang kedua, tujuannya memprediksi nilai dari kontinu berdasarkan fitur input. Contohnya kayak memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, evaluasinya MSE, R-square, dan MAE. Lalu Cummings clustering, unsupervised learning tidak memiliki label model belajar dari pola data sendiri. Nah, tujuannya mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kedekatan jarak atau similarity. Contohnya seperti segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Nah, evaluasinya Silverhold score, Albo method, sama ARI. Perbedaan utamanya adalah supervised itu ada label belajar dari pasangan X, Y. Nah, kalau unsupervised itu tanpa label dan belajar dari struktur data X. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di sini ada soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, saya membagi data dengan proporsi 80% training dan 20% testing. Nah, penggunaannya itu random underscore stat sama dengan per 2. Tujuan agar hasil pembagian data ini selalu konsisten saat dijalankan ulang. Selanjutnya soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini adalah dalam linear regression tuliskan sinteks untuk melatih model menggunakan data latih atau fit dan sinteks untuk melakukan prediksi pada uji atau predik. Nah, di sini model berhasil dilatih dengan data training. Contohnya 5 nilai aktual ada 165,3, 85,37, minus 13,09, minus 86,12, dan 69,98. Nah, terus ada contoh 5 nilai prediksi itu 167,66, 63,54, minus 52,56, minus 126,13, dan 86,26. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5 ada koefisien dan intercept. Jadi di sini koefisien ada B1, B2, B3. Nah, itu menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel target Y ketika satu fitur naik satu satuan atau fitur lain cepat. Jadi fitur 1 tuh 71,8278, fitur 2 22,3511, fitur 3 72,72642. Terus di sini ada interceptnya B0 atau nilai Y ketika semua fitur sama dengan 0. Terus interceptnya minus 0,95
0,47. Saya persamaan modelnya dia sama dengan minus 0,95 tambah 71,83 dikali S1. Next, soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal nomornya yaitu soal nomor adalah Hamiltonian square, error, MSE, dan R-square R2 dalam kalkulasi dalam model regresi serta tulisan sintaks dari pustaka Scalar.matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Jadi di sini MSE atau mean square error rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Semakin kecil MSE, model semakin akurat. Rumus dari MSE sama dengan 1/n. Selanjutnya hari ini ada rumusnya. Dengan nilai MSE kita 298.4034. Lalu di sini ada R square-nya atau F pangkat 2. Ini populasi variasi target yang bisa dijelaskan oleh model. Rentangnya 0.0 atau buruk sampai 1.0 atau sempurna. Nah, F pangkat 2 ini satu berarti model memprediksi dengan sempurna. Nilai F pangkat 2 kita ada 0.967. Nah, model menjelaskan 96,7% variasi data. Selanjutnya berapa video itu? dua video doang. Baru kalau sama sih kali ini. Nah, selanjutnya ini ada soal nomor 7. Ini ada kode codingannya. Selanjutnya ini ada penjelasannya. Jadi di atas ini ada grafik elbow metodenya disimpan. Penjelasannya elbow method menjelaskan K-means untuk berbagai nilai K atau biasanya 1/10, lalu menghitung inertia atau total jarak data ke centroid clusternya, lalu semakin besar K-nya, inertianya semakin kecil atau data makin dekat dengan centroid. Lalu ada titik siku atau elbow sama dengan titik di mana penurunan inertia mulai melambat secara signifikan, itu K optimal. Dan terakhir pada grafik di atas ada K sama dengan K optimal sama dengan 3. Soal nomor 8. Sini soal nomor 8 ada inisiasi dan training K-means. Ini untuk grafik K-means-nya. Di sini itu ada distribusi clusternya 0, 100 data point, cluster 1 100 data point, cluster 2 100 data point. Ini hasil K-means clusteringnya adalah K sama dengan 3. Soal selanjutnya
Nah di sini ini kode-kodingannya dan di sini ada hasil outputnya. Interpretasi Silhouette score mendekati +1. Jadi data itu berada jauh dari klaster tetangga dan sangat dekat dengan klaster sendiri. Nah, clustering sangat baik dan cluster ini terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya ada mendekati 0. Data berada di dekat batas antara dua cluster, lalu clusteringnya itu kurang baik. Datanya itu ambigu. Selanjutnya ada negatif. Data lebih dekat ke cluster lain dibanding cluster sendiri. Data salah ditempatkan dan clusternya buruk. Ini skor kita adalah 0.8181. Clusternya bisa dikategorikan baik. Selanjutnya ada soal nomor 10. Dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi yaitu Adjust Random Index atau ARE. Apakah yang dimaksud dengan ARE dan beri contoh dalam kondisi seperti apa tentang ARE dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Jadi di sini soal nomor 10 penjelasan ARE. Di ARE itu mengukur kesamaan antara hasil clustering dengan label growth truth yang sebenarnya rentang nilainya Nah, dengan rentang nilai itu -1.0 hingga +1.0. Di ARE sama dengan 1.0 clusteringnya sempurna sesuai label asli. Kalau 0.0 clusteringnya acak atau random. Kalau kurang dari 0 clusteringnya lebih buruk dari acak. Nah, apa ARE itu bisa digunakan? Nah, jadi ARE itu hanya bisa digunakan ketika label asli atau ground truth tersedia untuk dibandingkan. Contoh use case-nya seperti mengevaluasi apakah Cummins berhasil menemukan kelompok pasien yang sesuai di diagnosis dokter, lalu bandingkan hasil beberapa algoritma clustering terhadap label kelas yang sudah ada, dan terakhir pada dataset benchmark yang memiliki label asli. Nah, jadi nilai ARE kita itu 1 juta clustering yang sangat baik. Selanjutnya soal terakhir yaitu jika sebuah model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam hal performa model pada training dan testing. Jadi untuk soal nomor 11 atau yang terakhir, nah jadi di sini udah ada ininya ya, grafik-grafiknya. Jadi itu untuk soal terakhir, model saya dikategorikan good fit karena performanya stabil pada data ujian yang telah saya uji. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.